Senjata nuklir Israel memangsa penduduknya sendiri. Warga terpapar radiasi berbahaya. Sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel akhirnya memakan korban. Namun kali ini, korbannya bukan musuh yang menjadi target, namun penduduknya sendiri. Penduduk Israel yang berprofesi petani itu menjadi korban karena terpapar radiasi berbahaya dari sistem pertahanan rudal Iron Dome yang ditempatkan di ladang Kibbutz Di. Para petani di Negev secara tidak sengaja terpapar radiasi yang sangat kuat selama 6 tahun dan mata pencaharian mereka menjadi terganggu. Mereka lalu menuntut kompensasi sekitar 1,3 juta US dollar kepada militer setempat. Gugatan yang diajukan menyatakan bahwa militer Israel memasang sistem Iron Dome yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat di ladang milik warga yang tidak disebutkan namanya pada 2012 lalu tanpa memberitahu warga tentang bahaya yang ditimbulkannya bagi kesehatan mereka. 5 tahun kemudian, menurut laporan Gnet News, mereka diberitahu bahwa mereka tidak dapat mendekati ladang di dekat daerah itu karena radiasi yang sangat kuat dipancarkan sistem Iron Dome. Namun pemberitahuan itu terlambat karena mereka sudah berbulan-bulan bekerja secara bebas di sana. Tergugat, dalam hal ini pasukan pertahanan Israel baru-baru ini ingat untuk memperbarui pemberitahuan tentang radiasi yang sangat kuat yang dipancarkan oleh sistem Iron Dome. Dan oleh karena itu, sangat dilarang untuk terlibat dalam pekerjaan pertanian di daerah sekitarnya. Akan menjadi jelas bahwa bahaya radiasi di lapangan tidak diketahui sampai pemberitahuan dari tergugat. Demikian lanjut bunyi dari dokumen gugatan itu. Dikatakan juga bahwa para petani tidak pernah diberi kompensasi atas kerusakan di wilayah mereka dan dilarang bercocok tanam di daerah di mana sistem rudal itu dipasang. Kementerian Pertahanan diperkirakan akan membayar kompensasi atas kerusakan semacam itu. Menyoroti kerusakan tanah, gugatan penduduk menyatakan bahwa pada 2012 tergugat mengambil alih area sekitar 10 dunam atau 2,5 hektar dengan tujuan memasak sistem pertahanan rudal untuk melindungi Israel dari rudal balistik yang berasal dari jalur Gaza. Militer dan Departemen Pertahanan Israel mengatakan kepada Gnet News, gugatan belum diterima oleh pihak pertahanan. Ketika itu, gugatan tersebut akan diperiksa dan dijawab seperti biasa di pengadilan. Kekhawatiran atas bahaya radiasi sistem Iron Dome muncul pada tahun lalu. Sekitar 30 tentara Israel yang sebagian besar mengoperasikan sistem itu dilaporkan berjuang melawan kanker. Sistem pertahanan udara Suriah dilaporkan telah mencegat apa yang mereka klaim sebagai agresi baru Israel di atas ibu kota Damaskus. Suriah mengatakan rudal Israel telah terbang di atas dataran tinggi Golan Suriah, lalu meledak di langit Damaskus. Menurut sumber intelijen barat, serangan tersebut adalah salah satu dari serentetan serangan Israel terhadap target yang didukung Iran di Suriah. Sejumlah pangkalan di timur, tengah, dan selatan Suriah beberapa bulan ini diserang oleh Israel. Intelijen mengatakan lokasi serangan Israel tersebut diyakini terdapat basis milisi yang didukung Iran sebagaimana dilansir dari Middle East Monitor. Suriah tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa serangan itu menargetkan aset Iran di negara-negara tersebut. Sumber-sumber intelijen barat mengatakan serangan Israel terhadap Suriah adalah bagian dari perang bayangan yang direstui oleh Amerika Serikat. Serangan tersebut juga merupakan bagian dari kebijakan anti-Iran yang dilancarkan Israel. Kebijakan anti-Iran yang dilancarkan selama 2 tahun belakangan dianggap cukup berhasil karena tidak memicu pertempuran terbuka yang luas. Israel mengakui telah melakukan banyak serangan di dalam wilayah Suriah sejak negara tersebut mengalami perang saudara pada 2011. Pejabat pertahanan Israel mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, Israel akan meningkatkan kampanye melawan Iran di Suriah. Israel menuding Iran telah memperluas kehadirannya dan pengaruhnya melalui proksi milisinya di Suriah. Helikopter Israel menggempur sejumlah titik yang diyakini sebagai basis militer di selatan Suriah. Serangan ini merupakan balasan atas tembakan amunisi ke wilayah Israel menyusul meningkatnya ketegangan dua negara. Helikopter serang Israel menyerang sasaran-sasaran militer di Suriah Selatan milik Angkatan Bersenjata Suriah atau SAF.
Sejumlah target berhasil dicapai, termasuk pos-pos pengamatan SAF dan sistem intelijen yang berada di SAF. Demikian pernyataan resmi militer Israel dikutip dari AFP. Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan bahwa rudal Israel menghantam 3 sasaran, menyebabkan 2 orang terluka, dan memicu kebakaran hutan. Israel mengatakan serangan itu sebagai tanggapan terhadap serangan amunisi yang ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang telah diduduki Israel sejak perang 6 hari pada tahun 1967. Sebelumnya, Israel mengatakan ledakan di sepanjang perbatasan merusak kendaraan dan bangunan sipil di sisi pagar keamanan yang dikendalikan oleh Israel. Israel menuding pemerintah Suriah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan serta meningkatnya ketegangan di perbatasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berniat meningkatkan kekuatan militer negara Zionis itu. Tidak tanggung-tanggung, dia berencana menambah anggaran militer sebesar 964 juta US dollar atau 14,1 triliun rupiah. Seruan itu muncul usai pertemuan membahas anggaran dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Keuangan Yisrael Katz, Kepala Staf Militer Letnan Jenderal Aviv Kochavi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Meir Ben Shabbat, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lainnya. Sebuah pernyataan yang dirilis atas nama Netanyahu mengatakan, sang Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan sumber anggaran guna menambah belanja pertahanan sebesar 3,3 miliar shekel. Anggaran tambahan tersebut diperlukan untuk membiayai aktivitas pasukan pertahanan Israel saat ini, pembangunan dinding pembatas jalur Gaza, dan area-area penting tambahan yang tidak akan mengalami penundaan. Netanyahu mengatakan langkah itu diperlukan seiring munculnya ancaman keamanan di sekitar wilayah Israel. Ancaman yang dimaksud Netanyahu adalah kehadiran sang musuh bebuyutan Iran di tanah Suriah. Israel mengakui telah melancarkan ratusan serangan udara di Suriah dengan mengklaim serangan itu diarahkan ke target lain. Kebijakan anti-Iran yang dilancarkan selama 2 tahun belakangan dianggap cukup berhasil karena tidak memicu pertempuran terbuka yang luas. Israel mengakui telah melakukan banyak serangan di dalam wilayah Suriah sejak negara tersebut mengalami perang saudara pada 2011. Pejabat pertahanan Israel mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, Israel akan meningkatkan kampanye melawan Iran di Suriah. Israel menuding Iran telah memperluas kehadirannya dan pengaruhnya melalui faksi milisinya di Suriah. Helikopter Israel menggempur sejumlah titik yang diyakini sebagai basis militer di selatan Suriah. Serangan ini merupakan balasan atas tembakan amunisi ke wilayah Israel, menyusul meningkatnya ketegangan 2 negara. Helikopter serang Israel menyerang sasaran-sasaran militer di Suriah Selatan milik Angkatan Bersenjata Suriah atau SAF. Sejumlah target berhasil dicapai, termasuk pos-pos pengamatan SAF dan sistem intelijen yang berada di SAF. Demikian pernyataan resmi militer Israel dikutip dari AFP. Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan bahwa rudal Israel menghantam 3 sasaran, menyebabkan 2 orang terluka dan memicu kebakaran hutan. Israel mengatakan serangan itu sebagai tanggapan terhadap serangan amunisi yang ditembakkan dari Suriah ke dataran tinggi Golan yang telah diduduki Israel sejak perang 6 hari pada tahun 1967. Sebelumnya, Israel mengatakan ledakan di sepanjang perbatasan merusak kendaraan dan bangunan sipil di sisi pagar keamanan yang dikendalikan oleh Israel. Israel menuding pemerintah Suriah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan serta meningkatnya ketegangan di perbatasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berniat meningkatkan kekuatan militer negara Zionis itu. Tidak tanggung-tanggung, dia berencana menambah anggaran militer sebesar 964 juta US dollar atau 14,1 triliun rupiah. Seruan itu muncul usai pertemuan membahas anggaran dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Keuangan Yisrael Katz, Kepala Staf Militer Letnan Jenderal Aviv Kochavi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Meir Ben Shabbat, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lainnya. Sebuah pernyataan yang dirilis atas nama Netanyahu mengatakan, sang Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan sumber anggaran guna menambah belanja pertahanan sebesar 3,3 miliar shekel.